juga di sini masih ada Beams dari arah belakang. Coba jump shoot dan sayang banget di sana Oki pun harus terjatuh. Masih tersisa Nutensi di sana dengan Tatsi. Memberikan vision ke arah satu temannya dan Fabrianya udah berhasil di knockdown kayaknya 2 orang sekali. Masuk lagi Tatsi pun harus terjatuh. Di sini masih bisa di revive ya. GRC masih lengkap sih. Emang di sini udah mulai masuk nih Bung Surya. Ya, karena pesawatnya juga terbang di sini dari bagian bawah ya. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, haha, hayu, gas kencu. Cukup ngebelah kemarin juga di match di round pertama nih seutuhnya dari Sentosa, tetapi di Clock Tower sudah terjadi pertempuran tuh kayaknya. Oke, kalau kita lihat di sini ada BTR ya, Bigetron Beat yang coba mengambil di Clock Tower ya. Dimana di sini langsung bakal ketemu sama satu tim juga di sana. Masih coba looting dulu nih. Kalau gua rasa di sini tentunya masih belum terlalu maksimal ya. Bigetron ini harus clash dengan West Bandit. Oke, harus terculik satu orang dan kita lihat di sini dari Bigetron Beat mendapatkan 1 poin kill ya. Tatsi. 1 poin kill dari tangannya Tatsi yang mana mungkin tadi kesempatan yang dimaksimalkan oleh seorang Tatsi mungkin dia sudah mendapatkan resource senjata duluan. Tetapi itu dia salah satu player lagi terculik juga sudah harus terbunuh. Yes, tadi ya seorang Farel ternyata. Terlalu cepat sebenarnya ini ya. Ini sedikit sulit bagi West Bandit ketika dia harus ke lock di rumah putih dan memang resource-nya nggak terlalu banyak ya. Ketika satu orang tadi sepertinya nih dia bakal coba ambil resource di sebelah kanan ya. Tapi sayangnya dia harus diculik tadi oleh Farel. Sementara kita lihat sini ada Oki yang udah boleh masuk dan sayang banget tadi satu orang tadi berhasil ditumbangkan dengan sayang banget tadi langsung kena kepala ya. Sama-sama kena kepala, sama-sama Tusun juga di sini masih ada Beams dari arah belakang. Coba jump shoot dan sayang banget di sana Oki pun harus terjatuh. Masih tersisa Nutensi di sana dengan Tatsi. Udah boleh masukin lagi Nuten. Apakah dia bisa? Dan itulah kehebatan dari seorang Nuten ya. Berhasil menjadi pahlawan untuk timnya ya, Bigetron Beat. Ya, Skypin tadi sudah berhasil menjatuhkan beberapa player, padahal dari Bigetron Beat sendiri yang sudah harus terjatuh 3 player, tersisa hanya 1 manusia saja, 1 player lagi yang ternyata tidak dari arah Clock Tower tadi udah ada tim baru lagi yang masuk di mana Bigetron Beat sendiri udah bergeser ya, lebih ke arah hanggar nih, jadi nggak ketemu ya, sayang banget nih. Dan ada chance juga di sini mungkin NST yang tadi loncat ke sini bisa aja tadi ketemu ya. Bisa jadi ketemunya di hanggar, tapi aku rasa 1 player yang tersisa itu bakalan bermain sangat safety sekali. Mungkin dia bakalan berada di pinggir-pinggir di depan-depan Dream 6 Village, biasanya seperti itu. Atau kalau dia mau langsung menuju ke arah zona bagian tengah, dia harus bisa paling tidak membuka 1 predict zone. Satu predict zone, kemudian dia mengetahui circle selanjutnya ada di mana, barulah dia mungkin bakal buru-buru ke tengah. Tetapi resikonya 1 player sendirian ya, kalau dipukulin 4 player atau 1 squad masih utuh itu sangat beresiko, rentan sekali bakalan tereliminasi. Ya, ini harus menggunakan strategi yang biasa gue pakai nih Bang. Apa tuh? Endok Gaming. Waduh, kayaknya saya juga. Itu kadang-kadang bisa jadi opsi juga ya. Kalau memang sudah terjepit ya dalam turnamen, gimana caranya kita bisa menyelamatkan placement ya dari rekan-rekan kita ya, mau nggak mau, benar nggak? Iya benar, tapi ada juga tim yang kadang sudah pasrah gitu ya. Tinggal 1 player saja, ya sudah hajar saja, nanti match selanjutnya kita bakal panasin gitu. Tetapi aku rasa NSC Esports dengan di grup kecil dari grup A mereka match round pertama kemarin juga aku rasa yang terlalu cepat sekali. Betul banget. Dan kita bakal sedikit bergeser ke Mars Electric di mana di sini Bigetron Beat kembali lagi dengan ketemu sama jodohnya ya dari sana. 1 orang tadi berhasil ditumbangkan, ternyata berhasil diculik. Oke, coba tarik dulu mundur ya, coba tembakin tadi. Sang lawannya kita lihat sini, Farel sudah terkuras darahnya, bakal duel tadi di dalam Krono. Nuten lagi-lagi dengan double factornya cukup mematikan, dia berhasil menjatuhkan 1 orang, gak langsung di end begitu saja. Coba dikejar dulu di sini Nuten, kita lihat sini bakal diduelin 1 lawan 2 datang City Sport berhasil dieliminasi, triple kill berhasil didapatkan oleh BTR Nutensi. Sangat agresif sekali kalau aku ngelihatnya player-player dari tim Bigetron. Bigetron Beat ya? Ya, Bigetron Beat yang mana mereka tadi rotasi cepat juga setelah berhasil menguasai Clock Tower di awal tadi, berhasil mengeksekusi atau mengeliminasi West Bandits. Kemudian tim kedua yang harus tereliminasi juga dari tim yang sama nih, Bigetron Beat.
Karena mereka tanpa harus kehilangan satupun player. Ya, tanpa harus kehilangan satupun player masih bisa mendapatkan 4 poin kill lagi. Artinya memang kelihatan sekali dari tim Bigetron Beat untuk sejauh ini mereka memang memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan pengalaman juga mereka untuk bermain di liga ini. Yes, dan itu tadi dapat bonus 1 kill point ya, di mana tadi Tatsi berhasil mengeliminasi sang pelarian tadi ya. Karena mereka harus melakukan fight juga, mereka membiarkan dulu tim di bagian bawah karena sudah terjatuh juga. Mereka harus fokus dengan tim yang lain yang berada di bagian atas. Farel jatuhkan player. Yes, dan kita lihat tadi dari GRC sendiri udah mulai ngeras ya. Di sini bakal dikepung, di mana GGWP Evol bakal menghadapi 2 orang sekaligus. Coba dilempar dulu tadi golnya. Ada orang di dalam, dia kaget ya, 1 orang tadi terjatuh, dan itu dia GGWP berhasil dieliminasi ya di posisi kelima ya. Sorry, ini dia tadi ternyata BTR ya, lagi-lagi BTR yang mulai ikut campur ini. Waduh, nyayur ya, 14 poin kill, di mana 3 rosternya di sini ya. 2 rosternya dapat 5 sama 5 nih Bang. 14 total kill mereka tanpa ada yang terbunuh mati. Beberapa tim sudah mereka eksekusi, bahkan 3 tim pertama yang tereliminasi itu oleh tim Bigetron. 3 tim pertama yang tereliminasi tadi oleh tim Bigetron. Kemudian mereka merotasi masuk ke dalam circle selanjutnya. Ketemu tim siapapun itu dengan sangat mudah bagi mereka tanpa kehilangan player mendapatkan tambahan kill lagi. Dan itu dia, dimana zonanya udah mulai mengecil ya, bakal dipaksa masuk lebih dalam, dimana dari arah depan ya, Madura Prime nih Bang, bakal berduel dengan Bigetron Beat, udah mulai saling tapping-tapping di sana. Sementara 1 orang tadi Tatsi pun harus dipulangkan ke lobby ya. Oki pun udah terjatuh, tereliminasi. Tim 69 di luar sana di posisi keempat. Dan sayang banget dari timing yang cukup cepat dari seorang Fikri, berhasil menjatuhkan 1 roster dari Bigetron Beat. Oke, masih terjadi duel di sini, dimana Tensi harus tereliminasi kah? Oke, 1 shot tadi dari seorang Rado. Selanjutnya juga terjatuh banyak sekali player-player di bagian depan sana juga Kucai. Dan itu dia tadi, Eko Esport harus tereliminasi di posisi kedua ya. Dan Buyah pun didapatkan oleh Madura Prime di match pertama kita. Luar biasa sekali ya, ini Madura Prime nih bro. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Memot menuju ke arah Konsil Hall, di mana kalau kita lihat seperti biasa Boom bakalan coba di grup kecil mereka. Iya, dan ini kita bisa lihat standing round pertama, di mana Madura Prime Esport berhasil masih menduduki posisi pertama dengan 22 poin. Bigetron ada di posisi kedua. Wah, ini sama-sama 22 poin ya. Tapi mereka karena Madura Prime-nya ini ada di posisi ke-1, jadi yang ada di posisi pertama untuk sementara adalah teman-teman dari Madura Prime. Sementara kalau kita lihat di posisi Eko Esport, dia itu selisihnya cuma 1 poin doang. Ini bener-bener tipis. Sedangkan kalau kita lihat ternyata ini ada sesuatu yang menarik. 3 besar itu poinnya 20-an ke atas. Sedangkan kalau kita lihat dari posisi 4 sampai 12, poinnya di bawah 10 semua. Ya, karena mungkin tadi itu biasanya gameplay ya, poin-poin seperti itu biasanya player-player yang satu kali ketemu tim rata, ketemu tim rata gitu. Karena juga di round pertama tadi Bigetron Beat memang sangat menguasai sekali, sangat mendominasi sekali pertempuran, sehingga mereka memang harus tereliminate di rank ketiga. Itu pun aku rasa karena ada faktor-faktor kesalahan dari player. Faktor kesalahan dari player ya. Itu kesalahan yang seperti apa itu, Bung? Mungkin telat masuk ke dalam circle tadi, salah satu playernya tereliminasi di luar play zone, 1 player juga terkena pot oleh pelontar sendiri. Ya, juga mungkin telat mengantisipasi lemparan granat dari player-player MPX. Berarti sedikit agak miskomunikasi mungkin ya. Bisa jadi, atau mungkin karena mereka telat masuk juga ke dalam zonanya tadi. Iya, betul-betul. Tapi kalau misalkan kita lihat Bigetron sekarang nih, Bung, di sini dia udah menemukan 1 squad yang ada di bawah, yang itu ternyata adalah Tang City Esport. Kayaknya ini bakalan terjadi pertempuran kah, tapi harus hati-hati juga untuk tim dari Bigetron dan juga Tang City, karena di area belakang udah ada tim dari Ses Goboba yang udah standby juga di area belakang bersiap untuk menjadi third party. Karena teman-teman dari Tang City-nya udah sadar, dia kayak nggak memaksain, posisinya terlalu berbahaya, dia memutuskan untuk mundur dulu. Dan kalau kita lihat dari segi circle-nya sih belum menyusut secara utuh ya. Cuman di sini ternyata 1 orang dari Bigetron-nya harus terkena down. Untungnya sih masih bisa di cover dengan baik, sehingga 1 orang dari Bigetron Beat masih bisa di revive. Dan kita bakal lihat circle-nya bakalan kemana? Kemana nih? Bebas lah kalau aku ngikut aja. Ternyata masih ada di sekitaran Bayfront dan juga
masih mencakup kawasan Refinery Foundation ya. Ini Dewa United enak banget sih, dia dapat blue zone ya kan. Dia masih dapetin zona juga, dia tinggal nungguinan ya. Apalagi kita di sini bakalan menyaksikan pertandingan dari match kedua sampai match ke-6. Kita lihat di sini dari seorang Oki bakalan ditembak oleh tim Ses Boba, tapi dia langsung aktivasi satu krononya, skill yang kata seorang Surya 80% itu dipakai oleh tim yang sedang bertanding di FFML season keempat kali Iya, ini. untuk divisi 2 dari grup ABC kita sudah Hati-hati melihat karena mereka ditembak dari arah yang berbeda. Ternyata tamu tak diundang ada dari teman-teman Bigetron Beat. Ya, NSC Esports ternyata harus mengakui keunggulan dari player-player tim TCE yang Tang City Esports, yang mana memang Tang City nggak ada opsi lain mereka. Mereka sudah kepepet harus masuk ke dalam circle, nggak mungkin lagi untuk menanjak ke bagian atas, itu sangat berbahaya. Mereka ketika menanjak bisa jadi bakalan di-damage dari bawah. Juga mereka nggak tahu di atas ini apakah ada tim atau tidak. Jadi mau nggak mau mereka harus tabrak saja, itu memang resiko yang harus mereka hadapi apabila tereliminasi. Tetapi tadi Dwi harus tersungkur lebih cepat dengan lemparan salah satu player dengan menggunakan granat yang terjatuh, sehingga player-player lainnya lebih pede untuk nge-push player-player NSC. NSC juga mundur tanpa ada perlawanan ke arah Tang City. Iya, soalnya emang bermula dari keculitnya seorang Dwi NSC, jadi bisa dibilang NSC Esports ini posisinya jadi kocar-kacir ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan cukup matang juga oleh teman-teman dari Tang City Esports. Cuman Tang City ketika dia udah berhasil clear 8 poin ke, tiba-tiba ada Bigetron yang langsung mengganggu pergerakan dari Tang City Esports. Di sini pun kalau kita lihat dari seorang Farel masih coba untuk memberikan vision ke arah satu temannya, dan Fabrianya udah berhasil di knockdown kayaknya 2 orang sekaligus. Dengan satu Farel langsung connect ke kepala, menyisakan 1 orang, tapi di sini Farelnya harus disampaikan dari arah atas. Ternyata Ses killnya dua-duanya nggak sempat masuk ke Ya, poin. secara pengalaman dia tadi sempat berhadapan dengan 2 player, bahkan berbahaya sekali situasi ini. Tadi 1 player yang dihadapi menggunakan pelontar. Aim sudah diarahkan ke arah Erzal, tetapi dengan ketenangan seorang Erzal di sini berhasil membuktikan kalau 1 lawan 2 dia menggunakan double barreta pun masih bisa berhadapan dengan player musuh. Yoi, kita bakal melihat di mana seorang Erzal apakah masih bisa konsisten dengan dual bareta yang coba tembak, tapi di sini cukup sekarang harus berhati-hati, masih gak bisa. Tapi di sini dengan tapping aja dapat 1 poin ke knockdown-nya, masih gak bisa clutch play. 1 orang lagi dari seorang Jembak coba ditemukan. Oh my god, what the game yang cukup bagus banget berhasil didapatkan oleh seorang Erzal sendirian, dan ini dia Buya for Dewa United Esports. Ya, sebelumnya kita sudah Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Terawat dia. Oke, berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Lambermill menuju ke arah Crossroad. Silakan Bung Jo. Yes, kita lihat di sini pesawatnya cukup adil membagi rata ya. Posisi zona pun udah mulai merapat ya. Dari arah sebelah kanan tadi 1 lemparan granat cukup ciamik tadi dari seorang Farel. Berhasil menemukan 1 orang. Lexus Boy pun harus ditumbangkan. Masih ada Benz di belakang. Udah siap-siap ya. Oke, Nutensi. Finally, itu dia Nutensi dengan double factornya berhasil meratakan. Dan ini lagi BTR yang mendapatkan 6 poin kill di match ketiga. Yes, bisa gue bilang BTR bermain dengan cukup rapi banget ketika dia mencoba di-rush oleh tim dari West Bandit dengan pertahanan yang menurut gue cukup kuat dan ciamik banget kalau kata Jebrandal. Itu dia masih bisa bertahan konsisten, rosternya masih 4 orang utuh, dan dia dapetin 6 poin sekaligus. Dan kalau kita lihat ternyata di sini sisa 3 tim lagi dengan 12 orang, berarti di sini 3 timnya ini masih 4 orang semua. O'Connor dengan 1 AWP-nya bakalan coba bersiapkah? Apakah di match terakhir ini AWP dari seorang O'Connor bisa mendapatkan Buya untuk tim NSC Esports? Karena dari tadi AWP-nya O'Connor ini kepala mulu. Ya, Keren ini banget sih. secara positioning sebenarnya JRC di bawah sedikit kesulitan ya. Betul. Karena ini zonanya turunan, dimana dari atas ini enak banget sebenarnya kalau dibuat spamming granat ya kan, atau mungkin ada yang pegang pelontar, nih sebenarnya sedikit mengerikan. Oke, ini sebenarnya bakal terjadi duel awal antara NSC dengan Bigetron Beat ya, dimana di sini bakal direbut 1 posisi yang cukup enak dari sebelah kiri. Udah mulai masuk tadi Venom berhasil menemukan 1 orang, dan masih ada Tatsi di sana yang bertahan dengan sedikit di matchnya. Kita lihat JRC pun ternyata memanfaatkan kemelut di atas dengan baik, langsung dimasukin begitu saja ke zona berikutnya, dimana di sini ada Farel yang berhasil melempar 1 peluru pelontar menjatuhkan 2 orang sekaligus, masih menyisakan Lim di sana. Oke pun coba mengganggu ya, coba membackup rekannya di atas. Tatsi coba di backup tadi dengan sniper. Oke, double sniper kalau lihat sini. Oke, Nas NSC Esports udah mulai masuk lagi, Tatsi pun harus terjatuh. Di sini masih bisa di revive ya, JRC masih lengkap 3 orang. Udah mulai tapping lagi ke arah
atas. Kita lihat sini NSC pun udah mulai turun dan satu lemparan granat tadi dari seorang Leo. Oke, 2 orang langsung didatangkan saja NSC Esports-nya. Sayang banget harus dipulangkan ke lobby. Masih ada Farel di sini bertahan. Oke, Farel pun harus terjatuh dan itulah tadi dia GRC yang bisa memanfaatkan momen dengan baik, berhasil menjadi juara satunya nih, berhasil Buyah di match ketiga. Inilah dia GRC Esports. Berjarak 2 poin saja untuk Bigetron Beat dan juga Ico Esports, yang mana mereka sama-sama berada di grup C ini. Nah itu dia, ini mereka sama-sama ada di grup C ya kan. Ini persaingan yang bisa gue bilang sengit banget di grup C-nya. Kalau misalkan kita ngomongin di grup A-nya, untuk sementara ini Madura Prime Esports dia masih memimpin. Walaupun di bagian bawahnya itu udah ada Dewa United juga yang selisih poinnya tuh nggak terlalu jauh sebenarnya, selisih 5 poin doang. Jadi ini kita bakal melihat apakah kira-kira Madura Prime ini bisa mempertahankan poin tingginya untuk mendapatkan 20 poin, atau mungkin Dewa Unitednya bakalan membalap poin ketertinggalannya untuk mempertahankan 20 poin ketika mereka kemarin udah dapat 20 poin, sekarang pengen dipertahanin lagi. Ini bakalan jadi satu fight yang cukup seru sih. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Lanjut, kita masuk ke round keempat kali ini. Dari total 6 round yang harus dimainkan oleh seluruh player, seluruh tim di Divisi 2 Season 4 di matchday kedua ini antara grup A juga grup C. Pesawat terbang dari arah Sirpiar menuju ke Mars Electric, di mana sudah ada beberapa tim juga menyebar. Ico Esports menguasai bagian Sipyat, mereka juga Bullseye mengirim 1 player. Sementara saya sekali ini bakalan berhadapan dengan tim NSC Kurasa mengulangi pertempuran yang mereka. Sedangkan Madura Prime-nya sisa masih ada 4 orang. Dan disitulah momen ketika Jer bisa menyamakan kedudukan, sehingga di sini tadi kita lihat mereka di kedua tim antara Boom dan juga Madura Prime sama-sama masih memiliki 2 roster. Tapi seru sih, ada pertunjukan tinju yang kita saksikan di FFML. Ini momen yang menurut gue cukup langka banget. Iya, rebutan zipline mereka tadi untuk menuju ke bagian Sentosa. Memang kalau kita ngelihat di round pertama Boom itu sempat ngedrop di Sentosa, tetapi kali ini mau dibarengi oleh player-player dari Madura Prime yang mencoba untuk kita bakalan susah untuk ditembak, licin banget. Dan itu bakalan sangat enak ketika skill dari Misha dikolaborasikan dengan skill dari Notora. Ketika kita naik vehicle, itu HP-nya bakalan nambah 5 dan seterusnya. Ya, mungkin tapi itu bakal simak dulu karena ada pertarungan antara BTR dan juga Waste Bandit. Ya, oke. Di sini kita melihat tadi rotasi yang dilakukan oleh player dari tim Bigetron Beat, yang mana mereka tadi sempat ngedrop di bagian hangar, ternyata naik ke bagian atas tower. Waste Bandit juga kali ini ketemu. Memang mereka sama-sama melakukan fight di round pertama bermuda tadi di Clock Tower, tetapi mereka sedikit agak bergeser dari bagian Clock Tower, tapi tetap ketemu juga. Ya, ujung-ujungnya meskipun mereka di awal berpisah ya kan, Bigetronnya di hangar, Waste Banditnya di Clock Tower, mereka akhirnya ketemu juga. Jodohnya emang nggak kemana. Iya, saingan di mana-mana. Iya bener, tapi di sini masalahnya player Waste Bandit sudah banyak sekali menggunakan resource dari Blue Wall yang mereka miliki di situ. Sayang sekali, Blue Wall mereka sudah banyak sekali yang harus digunakan. Tapi Nutenzi entah apa yang dia lakukan di sini menggunakan core, tetapi ada Tang City Sport juga di tempat lain malah berhasil mendapatkan beberapa player dari Waste Bandit. Ini kurasa player dari tim Bigetron Beat tidak mengetahui bahwasanya musuh mereka sebelumnya berhasil dibangunkan, tetapi Jacob di situ juga masih bakalan coba untuk di-revive. Dexter memberikan backupan dari bagian bawah juga sudah bakalan dinaikin aja mungkin rumah L-nya, lantai 2-nya. Nuntenzi membawa teman-temannya. Oki juga sudah berada di satu tempat yang dekat. Dewa United ke bagian lantai 2. RZ sendirian aja. Renzi itu harus terjatuh. Dia menahan gempuran dari 3 player. Nuntenzi kali ini bakalan coba join. GRC rata di placement ke-7, sementara Nuntenzi berhasil dia mendapatkan 1 kill dari player Dewa United. Erzul sisa sendiri. Waduh, Erzul yang mengcover dari kesendiriannya ya, dia harus menjadi orang coba untuk menggunakan double factor. Uco berhasil mendapatkan 1, dan Apple dengan menggunakan double factor juga berhasil mendapatkan 1 player terakhir dari tim Bigetron Beat. Rank ke-5 saja mereka untuk di round ke-4 menjadi player terakhir. GGWP 4 player harus terbunuh, sementara di rank kedua kita ada 69, yang mana 2 player terakhir harus tereliminasi. Sementara Buya untuk tim Boom Esports rank ke-4 ini. Congratulations untuk tim dari Boom Esports yang Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20.
dulu nih ke Kalahari ini. Nah, udah mulai masuk nih Bang Sir ya. Oke, dimana kita kali ini di round kelima kita menggunakan map Kalahari lagi. Ini Kalahari kedua akankah jauh ini dimana Dewa United ternyata ya, meskipun mereka kita ngelihat ada keunggulan. Di tempat lain ternyata Tang City ya, Febrian granat berhasil memulangkan Bigetron Bet tadi. 1 kali lempar granat, 3 orang langsung dipulangkan dari lempar ke sebelah kiri. Apakah ada? Bener banget ya, sesuai dengan prediksi kita lihat dari Lexus Boys ya, dengan tepat melemparkan granat dan berhasil membawa timnya Buya Tang City di match ke-5. Ya tapi setidaknya West Bandits ngelihat mereka Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Dari pesawat dari arah sentral menuju ke arah Mood House, di mana ternyata AR nih bro ya kan. Oke, ternyata di sini dari West Bandit gak mau ngerem ya, di mana seorang Lexus Boy yang notabene dia ini rasa oke, ada granat, tuker granat, apakah bakal kena? Cepet banget tadi pergerakan dari Lexus Boys dan langsung ngumpet di belakang Gluola ya. Dan kita lihat sini dari Lexus Boys semakin rapat dan sebentar lagi tapi di lain sisi ternyata BTR juga sedang berperang dengan West Bandit. Masih diteruskan menyisakan seorang Farel di sini. Apakah masih bisa bertahan dengan kesendiriannya? Karena jujur aja ini posisi yang cukup sulit untuk seorang Farel RSA. Bakalan coba berlindung di balik satu batu, tapi hati-hati dari arah atas ada Boom Esport, di arah depan ada Sesgo Boba. Posisi di tengah-tengah yang serba salah, tapi untungnya masih bisa selamat di balik satu gubuk. Ya, ini dia tadi kecerdikan dari seorang Farel, di mana dia mencoba aman kalau dari seorang Mitch bakalan memberikan tembakan dengan double vector. Farel masih bertahan. Ternyata masih langsung dipulangkan juga Kak Febrian. Itu dia dari Bigetron Beat. Coba ditembak dari seorang Ucok, bahkan coba ditembak lagi. Oh my god, clutch play yang luar biasa dari GGWP. Walaupun dia tinggal 2 orang, masih bisa melulantakan teman-teman dari Tang City Sports. Luar biasa sekali itu dia tadi MVP-nya A02 Esport ternyata yang memuncaki klasemen ya. Di matchday kedua ini disusul oleh Bigetron Bet dengan 66 poin. Di posisi ketiga ada Eko Esport, kemudian di posisi keempat Madura Prime, kelima ada Dewa United, dan keenam ada West Bandit Esport. Ini dia tadi karena dari Madura Prime dapetin 20 poin ya, dia langsung posisinya naik ke posisi ketiga, dia dapetin 20 poin juga. Ini tapi yang masih bertengger di posisi atas untuk grup A-nya tetap ada di Dewa United ya. Dia masih bertengger di posisi atas, dan kalau misalkan kita lihat di grup C, tadi kan Tang City memang dia performnya lagi bagus banget ya. Ini game pertama untuk mereka sehingga Tang City Esport mendapatkan